Bab 759. Bisa mengangkat planet. Mesin robot itu sangat cepat. Gerakan tercepatnya bisa mencapai 1% kecepatan cahaya. Tapi untung, Devan pun kuat. Dia sekarang tak membatasi kekuatannya. Bocah ini lumayan juga, dia bertempur cukup lama dengan mesin robot tingkat C. Kapten Zaran sipitkan matanya. Mesin robot tingkat C termasuk mesin robot yang cukup canggih bagi klan iblis. Devan hampir mengerti cara kerja mesin robot itu. Seketika, sebuah tongkat batu muncul di genggamannya. Boom! Dengan ayunan tongkat itu, mesin robot pun langsung hancur. Apa? Dia sungguh menghancurkan mesin robot tingkat C. Kapten Zaran seketika cemas. Dia pun mengatakan, tongkat batu di genggaman Devan terus menghajar ke 10 mesin robot itu. Menarik juga, akan kuhadapi sendiri. Kemudian, mesin robot yang benar-benar besar keluar dari kapal. Mesin robot ini berukuran hampir 1% dari kapal ruang angkasa. Kapal ruang angkasa Kapten Zaran itu lebih besar dari planet biasa. 1% itu cukup mengerikan. Kalau dibandingkan, jika ditaruh di Antares, tingginya setengah Antares. Sehabis mesin robot keluar dari kapal ruang angkasa, terdengar suara mendesing yang keras. Dan seketika hilang. Lalu, mendadak muncul di hadapan Devan. Wah, sangat besar. Penguasa planet Kricika dan orang-orang melihatnya. Mereka sangat terpana. Mesin robot itu besarnya separuh planet. Benar-benar membuat kaget. Walau penguasa planet Kricika bisa membuat planet, tapi membuat mesin robot itu hal sama sekali berbeda. Memang sama-sama perlu bahan yang banyak, tapi sebenarnya beda jauh. Belum juga terlihat jelas. Seketika mesin robot raksasa itu sudah mau muncul di hadapan Devan. Bagi Devan, ukurannya benar-benar besar. Bisa jadi, kuku mesin robot itu sebesar kota. Mesin robot sebesar itu, kira-kira seberapa besar energi yang diperlukan? Tapi iblis kosmik bisa menaklukkan Katai Putih dan membuatnya jadi inti energi. Itu tak akan susah. Sumber energi mesin robot ini adalah Katai Putih. Dia kira, mesin robot sebesar itu pasti akan lambat. Tapi ternyata, mesin robot itu sangat cepat. Karena ukurannya sangat besar, jangkauan serangannya pun cukup luas. Bahkan kalau akan susah sembunyi dan menghindar. Seperti yang ada di TV, waktu berhadapan dengan raksasa, tak mungkin menghindar di celah-celah jaringnya. Sebab tiap serangan mesin robot diliputi dengan medan energi yang tebal. Medan energi itu pun rata. Mustahil dihindari. Dengan kata lain, tiap serangan bagai menghantam dengan planet kecil, seperti membantai ayam dengan golok. Devan bisa menghindar beberapa kali. Dia malas mau sembunyi. Dia pun membuat tongkat batunya makin besar dan mengayunkannya. Boom! Tongkat batu dan tinju mesin robot saling bertabrak. Itu membuat gelombang kejut yang cukup besar. Kejadian itu lebih mengerikan dari dua planet yang bertabrakan. Sebab badan mesin robot diselimuti medan energi. Jadi mustahil menyerang sampai ke dalam mesin robot. Kalau mau mengalahkannya, harus yang lebih kuat. Tapi inti energinya itu Katai Putih. Walau Katai Putih tak mungkin mengeluarkan semua energinya. Dengan sekali mengeluarkan energi saja sudah mengerikan. Satu manusia, mana mungkin bisa menandinginya.
Kalaupun Devan bisa menandingi mesin robot, di akhir, Devan juga pasti kalah. Sebab, kalau Katai Putih mengeluarkan energi, semuanya keluar sampai miliaran tahun. Energi yang mesin robot serap benar-benar tinggi. Pemakaian energinya juga besar. Tapi kalau terus bertarung sekuat tenaga, paling tidak bisa bertahan selama ribuan tahun. Sekuat apapun Devan, mana mungkin bisa bertarung selama ribuan tahun. Devan jelas tak bisa terus bertarung selama ribuan tahun. Tapi, dia cuma harus jadi lebih kuat, kan? Bandingkan ukuran, kan? Devan sipitkan matanya. Lalu dia membuat tongkat batu di genggamannya terus membesar. Tongkat batu itu pun jadi sepanjang mesin robot. Tapi di tempat yang digenggam Devan, tetap kecil. Dia pun mengerti. Dia dulu mengira, tongkat batu Tiu cuma bisa membesar dengan proporsi yang sama. Ternyata, bisa dipakai seperti itu. Waktu Devan lepaskan lebih banyak kekuatan tempur, dia sadar batas kekuatan tongkat batu pun meningkat. Buk buk buk. Devan menggenggam tongkat batu yang berdiameter 1/10 ukuran Antares. Dan dia memukul Mason robot dengan keras. Mason robot raksasa itu pun dihancurkan oleh Devan. Dan medan energi itu pun Devan hancurkan. Kalau tak ada perlindungan medan energi, mesin robot itu jadi lebih lemah. Apalagi, ukurannya yang besar, tak mungkin semuanya dibuat dari bahan berkualitas tinggi. Tapi Devan dengan tongkat batu itu, bisa menghancurkannya dengan cepat. Mesin robot itu pun langsung hancur oleh Devan. Inti energinya pun langsung kelihatan. Inti energi itu mulai kehilangan medan energi dan mengeluarkan panas serta gaya tarik yang benar-benar besar. Inti energi kapal ruang angkasa Feather dan inti energi mesin robot itu pun saling tarik. Mereka akan bertabrakan. Devan pun sadar. Planet Kricika mulai ditarik oleh gaya tarik kedua Katai Putih itu dan planet itu mulai terbang mendekati Katai Putih. Orang-orang planet Kricika pun merasa panas. Mereka semua berkeringat deras. Tapi tak ada yang bisa menghentikan hancurnya planet itu. Waktu melihatnya, Devan pun segera terbang. Planet Kricika ditahan dengan tongkat batu. Mundur. Devan meraung. Dia pun mendorong planet Kricika mundur. Itu bukanlah satelit, tapi benar-benar planet. Dan itu ikut tertarik gaya tarik Katai Putih. Devan menahan mereka semua. Devan berusaha melepas planet itu dari gaya tarik Katai Putih. Hal itu membuat banyak orang sangat kaget. Ini seperti legenda, bisa mengangkat planet cuma dengan tangan sendiri. Mesin robot raksasa pun sudah Devan hancurkan. Devan jelas benar-benar kuat. Kapten, meriam laser sudah dibidikkan ke Sasara. Dia bisa langsung dikalahkan dengan sangat cepat. Seorang pengawal bicara pada Kapten Zaran. Senjata laser itu benar-benar mengerikan. Dan meriam laser itu berkali-kali lipat lebih hebat dari senjata laser. Sangat kuat sampai bisa menghancurkan sebuah planet. Bintang pun bisa dia hancurkan. Menakutkan sekali. Tidak, jangan pakai meriam laser. Aku mau dia mati menderita. Kapten Zaran pun jadi muram. Berikan energi pada kapal utama dari semua kapal. Kapten Zaran langsung memberi perintah. Sehabis dengar yang diucapkan Kapten Zaran, pengawal itu pun kelihatan senang. Kapten, apa mau memakai teknik itu? Ribuan kapal ruang angkasa harus mengumpulkan energi di waktu yang bersamaan. Jelas yang terjadi nanti akan sangat mengerikan. Bersambung.
Bab 760. Lubang hitam buatan. Kelihatannya ada yang tidak beres. Wanita cantik muncul di samping Devan. Serangan armada Zaran belum sampai. Tapi, Kaisar Pembunuh merasa ada yang tidak beres. Itu dari instingnya tentang bahaya. Apa mereka mau pakai senjata laser? Devan sipitkan matanya dan menanyakan. Bisa jadi, jangan sembrono. Cuma sedikit senjata laser bisa jadi ancaman untuk Master Kosmik Puncak, armada mereka pasti punya beberapa. Kaisar Pembunuh kelihatan sangat serius. Dia sudah memakai kekuatan rohnya untuk membuat pelindung guna melindungi Devan. Senjata laser itu sangatlah cepat. Sebelum dipakai, tak akan menimbulkan gejolak energi seperti master biasa. Itulah sebabnya, sehabis senjata itu diluncurkan, pasti akan mengenai targetnya. Devan tak masalah dengan senjata laser kecil. Tapi kalau kapal perang itu punya senjata laser tingkat S, entahlah apa yang terjadi. Apalagi, Kaisar Pembunuh sendiri tak tahu sekuat apa Devan. Devan ikut jadi serius. Dia sudah tahu mengenai kekuatan senjata laser. Walau tak melukainya, tapi tak bisa dianggap biasa. Guru, percaya saja padaku. Devan tak mau Kaisar Pembunuh jadi khawatir dan akhirnya kalah. Tenanglah, aku tak akan terluka. Kalau tak menghentikannya, aku akan langsung masuk tas harta karun. Jawab Kaisar Pembunuh. Baiklah. Devan pun menganggukkan kepalanya. Baru sekarang ini, Devan dan Kaisar Pembunuh bertarung bersama. Rasanya cukup menyenangkan. Tapi serangan laser itu tak kunjung datang. Mereka berdua pun kebingungan. Senjata laser itu senjata paling hebat yang ada. Kalau lawan mau menyerang, pasti pakai senjata laser. Apa mungkin selama puluhan ribu tahun ini, klan iblis sudah membuat senjata yang jauh lebih kuat dari senjata laser? Keduanya pun jadi kebingungan. Tapi benar, senjata laser itu bukan lagi senjata paling kuat klan iblis. Klan iblis sudah bisa memakai lubang cacing. Membuka lubang cacing jauh lebih susah dari membuat senjata laser. Lubang cacing dipakai untuk memotong jarak perjalanan. Selain itu, lubang cacing juga bisa dipakai untuk menyerang. Tapi, kalau begitu maka tak lagi disebut lubang cacing, tapi lubang hitam. Konon klan iblis sedang berusaha membuat lubang hitam jadi inti energi kapal ruang angkasa mereka. Klan iblis tak akan berhenti mempelajari mengenai lubang hitam. Sehabis meneliti selama puluhan ribu tahun, klan iblis tadinya menguasai beberapa teknologi mengenai lubang hitam. Tapi jelas belum bisa mengontrol lubang hitam sepenuhnya. Tapi mereka masih bisa memakai teknologi mereka untuk membuat lubang hitam kecil. Tapi walau lubang hitam itu sangat kecil, itu tetap lubang hitam. Kalau mau membuat satu, perlu energi yang cukup banyak. Karena itu, Kapten Zaran harus mengumpulkan energi dari ribuan kapal lain untuk membuat lubang hitam yang sangat kecil. Namun lubang hitam kecil sekalipun masih punya kekuatan menghisap yang mengerikan. Kalau masuk jarak pandangnya, Master Kosmik Puncak sekalipun tak akan bisa lolos. Sehabis lubang hitam itu jadi, maka akan terus melahap dan jadi makin besar. Kemudian jadilah lubang hitam raksasa. Bisa dibilang, yang dilakukan Kapten Zaran ini bukan cuma untuk Devan. Dia mau memusnahkan semua di sekitarnya. Asal diberi waktu. Lubang hitam itu bahkan bisa menelan seluruh galaksi Bima Sena. Akhirnya,
Setelah menanti cukup lama, satu titik hitam muncul di hadapan Devan. Titik hitam itu cuma sebesar kepala jarum. Di semesta yang luas, bahkan Master Kosmik Puncak yang bisa melihatnya dengan mata kepala telanjang saja mungkin tak mudah untuk tahu. Titik itu sebesar kepala jarum. Namun gaya tariknya sangat luar biasa. Apa itu? Kaisar pembunuh jadi orang pertama yang sadar. Lagi pula, dia sudah mengeluarkan kekuatan rohnya. Sekecil apapun itu, tak akan lolos dari pengamatannya. Masanya benar-benar besar dan volumenya benar-benar kecil, itu lubang hitam. Cepatlah musnahkan, kalau tidak bisa gawat. Kaisar pembunuh seketika jadi suram. Musnahkan. Hahaha, telat. Kapten Zaran pun mengejek. Lubang hitam terus melahap dan mau tumbuh. Makin banyak yang ditelan maka makin besar gaya tariknya. Dan jadi makin bahaya. Armada Zaran bisa dengan mudah menambah mas lubang hitam itu. Sebab inti energi yang di kapal ruang angkasa itu katai putih. Katai putih bisa dengan cepat meningkatkan massa lubang hitam. Mereka pun bisa membuka lubang cacing. Kalau langsung membuka lubang cacing dan meleparkan katai putih ke dalam lubang hitam, lubang hitam bisa langsung membesar. Tentu yang dimaksud itu bukan volume sungguhan. Lubang hitam tidak punya volume, namun jarak tangkupnya. Nah, cepatlah kembali. Devan tadinya langsung mendekati titik kecil itu. Tapi titik itu seketik jadi besar. Dan hampir melahap dia. Dia pun langsung mundur. Dai tentu tahu apa yang terjadi kalau dia terjebak. Bola hitam itu seketika sudah jadi sebesar lapangan sepak bola. Tatapan Devan pun jadi suram. Dia langsung memukul lubang hitam itu dengan tinju langit runtuh. Itu pukulan terkuatnya. Tapi sehabis tinju langit runtuh mengenai bola hitam itu, tak terjadi apapun. Tidak, bukannya tak terjadi apapun. Tapi, lubang hitam itu jadi 2 kali lebih besar. Dasar idiot, energi itu bisa jadi massa. Makin kuat energinya, lubang hitam itu akan jadi makin besar. Ejak Kapten Zaran. Sudah terlambat kalau mau kabur, galaksimu akan hancur. Galaksi Bimasena sebenarnya juga punya lubang hitam. Tapi gaya tariknya sudah seimbang. Lubang hitam yang baru jadi bisa merusak keseimbangan dan bahkan menelan planet di galaksi Bimasena. Di akhir, galaksi Bimasena bakal menelan semuanya. Kapten Zaran bisa langsung menghabisi Devan. Namun dia tak melakukannya. Dia malah membuat lubang hitam. Dengan lubang hitam yang menelan semuanya. Menelan rumah asal Devan. Menelan semua yang Devan kenal. Kalau bisa, Devan bakal memindahkan orang-orang di galaksi. Kalau tidak, mereka semua akan musnah. Kapten Zaran benar-benar jahat. Devan cari masalah dengan klan iblis. Jadi dia musnahkan seluruh galaksinya. Kalau Devan mau lari saat ini juga, kemungkinan masih bisa. Tapi kalau menghentikan lubang hitam itu, cuma ada satu akhir untuknya. Dilahap lubang hitam dan jadi satu dengannya. Devan kerutkan dahinya. Dia tak lagi menyerang lubang hitam. Dia sudah paham. Lubang hitam itu memang hal yang paling mengerikan di semesta. Seketika, dia tak bisa apa-apa. Bersambung.